Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Sang pemilik kehidupan dan pemelihara kehidupan kami. Kami menyatu di dalam hadirat Tuhan yang kudus ini, dan tiba bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh semakin mengokohkan kebersatuan kami di dalam-Mu, dan juga kehadiran-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh hidup dalam cinta kasih Tuhan, membagikan cinta itu, dan juga hidup dalam persekutuan yang terus mengagungkan nama Tuhan dan mempersatukan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bersabdalah kepada kami, sapa, tegur, dan hiburlah kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menyatu dalam kebenaran dan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Sang Pemersatu hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 68 ayat 2 sampai 11 dilanjutkan ayat 33 sampai 36. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan.
Terseraklah musuh-musuhnya, mereka yang membencinya melarikan diri. Bagai asap yang tertiup hilang dan lenyap, demikian orang-orang fasik kan binasa. Tapi orang-orang benar bersuka cita dan beria bergembira di hadapan Allah. Bapa bagi anak yatim, pelindung janda, demikian Allah di kediamannya yang kudus. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya Dialah Tuhan, berilah di hadapan-Nya. Tuhan Allah memberikan tempat untuk tinggal bagi orang-orang yang hidup sebatang kara, dan tahanan dibebaskan agar bahagia. Tapi para pemberontak tinggal di tanah gundul. Saat engkau maju perang di depan umatmu, saat engkau melangkah di padang belantara, bumi goncang, bahkan langit curahkan hujan, dan Sinai pun bergoyang di hadapan Allah. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya Dialah Tuhan, berilah di hadapan-Nya. Kau siramkan air hujan dengan limpahnya, kau pulihkan tanah gersang milikmu Tuhan, dan kawanan hewanmu menetap di sana. Kau penuhi kebutuhan orang yang tertindas. Perhatikan, Tuhan memperdengarkan suaranya. Akuilah kemegahan dan kuasa Allah. Allah itu dahsyat dari tempat kudusnya. Ia berikan kekuatan kepada umatnya. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya Dialah Tuhan, berilah di hadapan-Nya. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 dan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 12. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. 1 Petrus 5 ayat 6-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah.
Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu siapa Dia. Betul? Kalau udah pakai begini, hashtagnya apa? Mikir. Wah, hafal semua, luar biasa ya. Mikir. Cak Lontong dalam suatu reality show pernah berkata begini Bapak Ibu sekalian ya. Jangan nikahi orang yang kau bisa hidup dengannya. Waduh, udah disuguhin soal pernikahan belum apa-apa. Tapi nikahilah orang yang kau pikir kau tak bisa hidup tanpanya. Mikir. Kalau ada rasa itu di dua pihak, maka usaha untuk mempertahankan itu akan semakin besar. Bagi Bapak Ibu sekalian, ini sip atau skip? Sip atau skip? Tergantung Pak. Itu dia ngomong di pernikahan usia keberapa gitu ya. Oh saya belum menikah Pak. Hah, pernikahan apa itu? Ya, gitu ya. Tapi saya mau menyoroti dua kalimat yang Cak Lontong katakan, bisa hidup dengannya, tak bisa hidup tanpanya. Romantisan yang mana Bapak Ibu? Aku tak bisa hidup tanpamu. Romantis ya? Aku bisa hidup denganmu. Sama-sama sih, sama. Cuma beda aja gitu ya rasanya. Nah tapi mari kita coba cek. Dalam kehidupan ini, mungkin kita menemukan ada yang bisa hidup dengannya, ada yang tak bisa hidup tanpanya. Bukan cuma pada orang, betul ya? Betul nggak? Mari kita cek. Dengannya dan tanpanya. Siap-siap ya? Oke. Yang pertama, handphone. Bisa hidup tanpanya, bisa hidup dengannya atau tak bisa hidup tanpanya?
Tak bisa hidup tanpanya? Yakin. Mikir. Oke, kalau handphone masih oke lah Pak. Tapi kalau ini, wifi atau kuota, bisa hidup dengannya atau tak bisa hidup tanpanya? Pak, lebih susah kalau jatuh masa tenggang dibandingkan jatuh cinta Pak. Betul ya? Karena saya mau ngirimin I love you aja semuanya masih nyangkut di cloud gitu ya, di udara. Belum nyampe karena nggak ada wifi, nggak ada kuota. Tanpanya, waduh, hampa hidup kita. Mungkin yang ini nih, ini pasti sepakat jawabannya sama semua nih. Dengannya atau tanpanya? Nggak mungkin kalau tanpanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, betul ya? Denganmu aku bahagia, uangmu lebih bahagia. Betul gak sih? Ya kan? Ya. Nah, mungkin ya oke, ini kayaknya mungkin jadi kebutuhan pokok. Handphone, kuota, dan cuan ya. Kalau teman atau bestie, dengannya atau tanpanya? Tergantung teman yang mana gitu ya. Teman yang bisa diajak asik, wah ajib. Dengannya Pak. Tapi kalau temannya yang suka nusuk dari belakang, kalau bisa tanpanya, tanpa dia hidup semua nggak ada Pak. Gitu ya, betul ya? Oke. Nah kalau ini silakan jawab. Pasangan atau pacar, dengannya atau tanpanya? Kalau pacar mungkin, tanpanya hatiku hampa Pak. Tapi kalau pasangan dengannya Pak, ayo kalau pasangan bisa hidup dengannya atau tak bisa hidup tanpanya? Coba lihat pasangannya di kanan atau di kirinya. Denganmu, sudahlah. Begitu ya? Oke, kalau yang ini, orang tua. Ini yang ngekos, dengan orang tua atau tanpa orang tua? Dengan Pak, apalagi kalau udah tiba waktunya kirim, hepeng Pak, dengan. Tapi kalau udah ditanya sana sini, tanpa Pak. Betul ya? Betul nggak? Bisa jadi ya. Atau ini silakan jawab dalam hati, kalau diomongin saya tidak nanggung resikonya. Ya. Mertua. Ketawa lagi. Dengannya atau tanpanya? Aduh. Berat nih. Dengannya aku bahaya. Tanpanya penuh sukacita. Gitu ya? Saya yakin enggak lah. Kan orang Kristen. Ya. Nah, sekarang gantian bagi para orang tua yang punya menantu. Giliran mertua yang ditanya sama menantunya diam karena mereka menerima apapun adanya. Ya. Walaupun dongkol juga, menantuku enggak ada yang bisa kubanggain. Ya, dengannya tanpanya, sudah. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan dengannya dan tanpanya ini menjadi sesuatu yang disoroti. Karena bicara soal satu kesatuan, kadangkala dua syarat ini menjadi sesuatu yang kita sodorkan di depan. Saya mau bersatu dengannya asalkan begini. Tapi kalau bersama dia, saya juga nggak bisa bersatu. Betul nggak? Setuju ya? Saya mau Pak ikut kepanitiaan asalkan tanpa dirinya. Atau sebaliknya, saya mau bersatu dalam satu kepanitiaan asalkan dengannya. Setuju? Dengannya dan tanpanya bisa menjadi sebuah syarat untuk kita apakah mau hidup berdampingan dan bersatu dengan sesama kita. Dengannya dan tanpanya seringkali justru menjadi sesuatu yang problematis. Hidup dengannya tak bisa hidup tanpanya. Tapi seringkali ini menjadi sesuatu yang semu bahkan palsu, apakah kita bisa bersatu atau tidak. Makanya tadi Cak Lontong bener juga sih secara ininya, jangan menikah karena kau bisa hidup dengannya. Kita bisa dengan gampang beradaptasi. Tapi yang kedua, yang kau pikir kau tak bisa hidup tanpanya. Bucin banget sih Pak kalau begitu. Bukan masalah itu. Tapi kita tahu dan kita sadar kadangkala kita menyatu, hidup bersatu bersama. Itu banyak term and condition-nya. Yang memungkinkan kita bisa bersatu secara tulus, tapi juga bersatunya itu secara palsu. Misalnya contoh,
Kita bisa kompak banget nih. Ketika ada orang yang dituakan, ditakutkan, atau dihormati. Bos kita lah. Karyawan, dia tahu saya nggak suka sama kelompok ini. Tapi begitu direktur, bosnya datang. Halo, woi kita kompak Pak, kita kompak. Begitu bosnya pergi, jalan sendiri-sendiri. Betul? Ya. Kita bisa bersatu ketika ada sosok yang ditakuti dalam tanda petik. Yang dituakan, yang dihormati. Tapi belum tentu kita bersatu ketika dia tidak ada. Dengannya dan tanpanya. Kadangkala kita pengen sesuatunya tapi bukan kesatuannya. Saya pengen persekutuan di Bintama karena ada sesuatunya Pak, bukan kesatuannya. Ya kalau bisa secuil aja Pak, gak usah sepenuhnya. Semaunya aja Pak, tapi saya tidak mau semuanya. Ya, atau sebagian aja tapi tidak seutuhnya. Saya menerima pasanganku sebagiannya aja Pak, pas lagi seneng, lagi banyak duit. Tapi kalau lagi aduh susah dan segala macam. Betul? Kan gitu ya? Ini seringkali menjadi sebuah dilematis ketika kita bicara soal satu kesatuan. Karena kadangkala kita memilih sesuatu yang sifatnya private, yang sifatnya atau syaratnya adalah sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Tapi ketika tanpa ada semuanya itu, kesatuan itu akan menjadi sirna. Nah disinilah kita mau belajar dari sebuah doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Sama seperti minggu lalu, minggu ini juga bacaan terkait dengan perpisahan Yesus. Kalau yang lalu pesan perpisahan, sekarang doa perpisahan. Di doa perpisahan, di farewell-nya Yesus terhadap para muridnya, Yesus berdoa supaya para murid ini meskipun bersamanya maupun tidak bersamanya secara fisik, tidak terpecah, tidak kabur, tidak hilang, tidak ghosting, tapi semua tetap menyatu. Ya karena tadi, dengannya ya aku bisa hidup, tanpanya aku tak bisa hidup. Nah Yesus pengen supaya meskipun ada atau tidaknya secara fisik, mereka tetap bisa hidup, mereka tetap bersatu. Sehingga Yesus menggambarkan doa yang begitu luar biasa. Yang pertama doa yang berisi tentang relasi antara Bapa dan Yesus yang tak terpisahkan, yang tak bisa dilepas. Bapa dan Yesus dipermuliakan dan segala macam yang tadi kita baca begitu apik. Itu untuk mengatakan apa? Aku adalah Allah yang hadir. Aku bersamamu. Makanya habis itu Yesus berdoa buat para muridnya. Mereka dari dunia tapi mereka adalah milikmu. Milikmu, milikku. Sehingga para murid yang tadinya stranger Bapak Ibu sekalian, yang tadinya bukan siapa-siapa, begitu siap ditinggalkan, doa Yesus berubah. Mereka yang dulu orang asing sekarang adalah milik Tuhan. Mereka yang dulu tersesat, terhilang dan segala macam, sekarang menyatu di dalam Kristus. Nah inilah doa kesatuan yang Yesus ucapkan untuk para murid supaya dengan ada bersama Yesus maupun tanpa ada bersama Yesus secara fisik, mereka tidak kabur dari tugas panggilannya. Mereka tidak lari dan tidak goyah iman. Mereka tetap siap berjalan meskipun harus dalam penderitaan. Nah doa inilah yang kemudian mau mengatakan kepada kita, inilah kesatuan cinta Allah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kesatuan cinta yang justru melalui dan di dalamnya para murid kemudian merasakan daya perubahan yang luar biasa. Dikatakan dalam ayat terakhir di ayat 11, mereka telah percaya bahwa aku dari engkau. Bukan lagi cuman sekadar ngikut, tapi sudah percaya. Ini sebuah perubahan. Ini sebuah hal yang luar biasa sehingga Yesus siap melepaskan mereka. Maka dari itu bacaan ini ditempatkan dalam konteks persiapan untuk atau setelah kenaikan dan persiapan untuk menerima Roh Kudus. Kesatuan cinta Allah itu mengatakan tidak ada term and condition dengannya atau tanpanya. Justru ini mengatakan kepada kita, kenapa? Karena kasih Allah yang menyatu atau kesatuan cinta Allah yang terdapat dalam doa Yesus itu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang intim dan kekal. Apa sih intim dan kekal Bapak Ibu sekalian? Intimate, begitu dekat, begitu khusus, tapi juga tak lekang oleh waktu. Cinta kita bisa memudar, betul nggak? Nah, makanya tadi saya tanyakan bersama pasangan, dengannya bisa hidup
atau tak bisa hidup tanpanya? Tergantung usia pernikahan, kan begitu ya? 2 tahun pertama masih aku tak bisa hidup tanpanya. Usia selanjutnya lebih baik saya hidup tanpanya, gitu ya. Karena belum tentu kasih kita kekal, Bapak Ibu sekalian. Ujian kasih itu selama hidup kan? Tapi kasih Allah adalah kasih yang kekal dan kesatuan yang intimate dengan kita. Tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Hal ini dibuktikan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 Kisah Rasul pasal 1 ayat 7 sampai 8 yang dikatakan demikian. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tidak ada batasan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kasih itu tidak terbatas di dalam Yesus, tapi Yesus tahu hal yang intim buat setiap umatnya, setiap muridnya. Siapa? Roh yang menyertai mereka. Dalam kehidupan ini kita akan banyak menghadapi tantangan, persoalan yang membuat kita menderita. Tanpa uang bisa menderita, betul ya? Dengan uang juga bisa penderitaan lain muncul. Kejahatan lain muncul. Tapi Yesus mau mengatakan kepada kita, tidak ada hal yang bisa membatasi kasihku. Tapi aku tahu bagaimana mengasihimu secara khusus, secara intim. Kasihku khusus bagimu, ini buktinya. Roh Kudus akan turun ke atasmu. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian yang pertama untuk berada dalam kesatuan cinta Allah. Mari kita mendekat, kita melekat, dan kita mendekap. Dekat, lekat, dekat. Ya ibaratnya kayak orang mau menyambut orang yang dikasihi, dipeluk, erat begitu ya, didekap, rasanya nggak bisa lepas. Bisa nggak kita melakukan itu kepada Tuhan? Bisa nggak kita berkata bahwa aku tanpa Tuhan rasanya tak bisa hidup? Tapi bukan sebuah romantisme, tapi sebuah sikap iman. Karena kita mendekat, melekat, dan mendekap. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kasih atau kesatuan kasih Tuhan, cinta Tuhan. Mau mengatakan bahwa kasih Tuhan itu menyatukan dan menguatkan. Kalau tadi banyak term and condition yang mungkin saja memisahkan kesatuan kita, betul ya? Atau mungkin memecah belah kesatuan kita. Yang akhirnya menimbulkan kebencian, permusuhan, persoalan, kekesalan, kekecewaan, dan lain segala macamnya. Kita dikasih banyak, protes. Dikasih dikit, tambah protes. Tuhan begitu kekal mengasihi kita, tapi kemudian karena term and condition kita yang, Tuhan saya nggak mau begini, sayanya mau gitu. Akhirnya kesatuan dari Tuhan itu terpecah dan terpisah. Padahal Tuhan begitu mencintai kita, begitu utuh. Apalagi kalau terjadi persoalan dan pergumulan dalam hidup, betul ya? Gampang banget bilang pisah, pecah, selesai, bubar, dan segala macamnya. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kesatuan cinta Allah, mau mengatakan kasih Tuhan itu menguatkan dan menyatukan. Sekalipun ada dalam tantangan, persoalan, ada dalam term and condition yang manusia ciptakan, kasih Tuhan itu selalu menyatukan dan menguatkan dayanya. Apa buktinya? Ada janji pengharapan Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Apa sih maksud Tuhan di sini Bapak Ibu sekalian? Kesatuan cinta Allah itu punya daya untuk meneguhkan, termasuk melengkapi. Ketika kita berjumpa dengan pasangan, berjumpa dengan orang lain, apakah kita bisa memenuhi semua kriterianya? Enggak. Apakah dia juga bisa memenuhi kriteria kita? Enggak. Tapi mereka akan melengkapi kita dan kita akan melengkapi mereka. Itu kasih yang menguatkan dan menyatukan. Sama seperti Tuhan. Kita punya keterbatasan tapi kita diperlengkapi. Ketika kita diperlengkapi kita bisa melengkapi yang lain. Dan itulah kekuatan kesatuan cinta Allah. Makanya para murid didoakan supaya tetap bersatu. Karena ketika mereka bersatu dan telah dipanggil, janji Tuhan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, dan melengkapi.
sekalipun penderitaan terus membayang-bayangi. Kekuatan kesatuan cinta Allah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bahwa kasih Kristus itu adalah sesuatu kasih yang utuh dan menyeluruh. Kasih yang bukan karena ada A maka saya mau. Kasih yang karena ngikut Kristus pasti dapat berkat, bukan itu. Tapi kasih yang utuh dan menyeluruh. Kasih yang tidak hanya sekadar diucapkan tapi juga dilakukan. Kadangkala begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, apa yang diomongin enggak dilakukan. Padahal itu kan wujud dari kesatuan. Kesatuan diri, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Yesus sama. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk murid-muridnya. Bahkan dia menegaskan, saya doa bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang harus masuk ke dalam dunia, memberitakan berita kabar baik. Saya doa supaya mereka juga punya kesatuan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Dia akan dilengkapi, dia akan dikokohkan. Sama, kita pun juga didoakan yang sama Bapak Ibu sekalian. Supaya kita punya keselarasan berpikir, merasa, dan juga bertindak. Sehingga itu semua menjadikan hidup kita berintegrasi. Terjadi integrasi dalam hidup beriman. Ibadah ritual nggak berhenti di sini. Tapi harus dilanjutkan dengan ibadah apa yuk? Ibadah aktual. Ketika kita jemput anak, ketika kita masak, ketika kita beresin rumah, ketika kita bekerja, ketika apapun yang kita lakukan demi kemuliaan nama Allah, di situ kita melakukan ibadah aktual kita. Tuhan mengasihi tidak hanya saat kita berada di gereja. Dimanapun Tuhan mengasihi kita secara utuh dan menyeluruh. Tugas kita adalah berintegrasi dalam hidup beriman kepadanya. Jangan cuma minta berkatnya, begitu hidupnya berat, kita lari dari Tuhan. Jangan cuma pengen enaknya, tapi begitu persoalan berat, begitu harus hidup bertanggung jawab, kita hidup seenaknya. Semaunya, tapi bukan semuanya. Betul enggak? Itu egois. Tapi kasih atau kesatuan cinta kasih mengajak kita untuk berintegrasi hidup dalam beriman. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kesatuan yang utuh dan menyeluruh berarti menggugah kita untuk hidup merayakan keragaman. Sekarang saya mau tanya, ini sebagai penutup khotbah nih, saya mau tanya. Lebih mudah menerima sesuatu yang sama atau yang berbeda? Hah? Sama, betul ya? Betul nggak? Tapi yang dari yang sama itu bisa menimbulkan konflik nggak? Apa contohnya? Tadi pagi saya nyontoin orang minum kopi. Kita sama-sama suka ngopi, yuk kita ngopi bareng. Loh masa kopinya pakai gula? Kopi itu bukan pakai gula, kamu tuh nggak tahu, merusak filosofi kopi dan segala macam. Yang sama jadi beda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesatuan yang utuh dan menyeluruh itulah kasih Tuhan. Mengajak kita untuk hidup merayakan keragaman. Anak-anak kita itu punya keragamannya masing-masing. Cucu menantu kita, semua orang yang berhadapan dengan kita punya keragamannya masing-masing, setuju? Akan lebih susah menunggu mereka sama dengan kita. Akan lebih mungkin menyakitkan, menyamakan mereka dengan apa yang kita inginkan. Tapi karena kesatuan cinta Allah, yang juga merayakan keragaman itu, memampukan kita untuk bisa menerima, sekaligus juga merayakan bahwa kita ini berbeda. Apa salahnya dengan perbedaan itu? Kalaupun ada yang sama, mari kita rawat bersama, bukan untuk dijadikan konflik. Kembali ke apa yang Cak Lontong katakan, tak bisa hidup tanpanya. Biarlah itu juga boleh menjadikan pegangan bagi kita, kita tak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi juga kita tidak bisa hidup tanpa sesama kita yang penuh dengan keragaman. Selamat menyatu, selamat merayakan cinta Tuhan, dan selamat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Kita akan